Baik, kawan-kawan sekalian, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tahap faktor model. Sebelumnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jadi memang di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai empat faktor model dari tahap ya. Kalau kita lihat di agenda yang akan kita bahas, yang pertama mengenai latar belakang dan momentum, yang akan membahas mengenai apa sih faktor model, kemudian momentumnya itu seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas aset pricing dan faktor PR1, YR, kemudian ada konsistensi pemeringkatan, persistensi portofolio reksadana, dan juga kesimpulan dari pertemuan kita di hari ini. Kalau kita lihat di latar belakang, kenapa sih diperlukan adanya faktor model ini? Memang model ini digunakan untuk menjelaskan variasi dalam return saham dengan memasukkan empat faktor risiko yang berhubungan dengan adanya kinerja pasar, ya, kemudian juga ukuran perusahaan, rasio nilai buku terhadap harga pasar, dan momentum saham. Memang kalau kita lihat model ini merupakan perluasan dari dua model yang telah dipergunakan ya. Yang pertama adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan three factor model oleh Farmer and Friends ya. Karena faktor model ini telah disampaikan di jurnal internasional Conversation Individual Fund Performance ya pada tahun 97. Next. Kalau kita lihat momentum, apa sih momentum itu? Ya, menurut Mas Rio, apa momentum itu? Kalau menurut saya sih Pak, momentum itu mungkin salah satunya adalah kesiapan ketemu dengan kesempatan. Nah, artinya kesempatan inilah mungkin yang korelasinya terkait dengan momentum Pak. Oke. Apa itu kalau sensitivitas menurut Mas Okta? Kalau menurut saya Pak, sensitivitas itu identik dengan gerakan sensitivitas. Berarti kalau untuk gerakan ini seseorang responnya cepat Pak. Responsif atau bisa dibilang responsif. Responsif ya. Jadi memang kalau kita melihat momentum, oh ini pas nih momentumnya ya kan. Pas mau ada sesuatu yang beli bonus keluar gitu kan, ada apa namanya, mau mencapai sesuatu pas mau ada momentum yang tepat. Tetapi kalau kita lihat di pasar saham, kecenderungan saham yang bertahan kinerja buruk dan baik dalam satu periode untuk melanjutkan kinerja abnormal tersebut di periode berikutnya ya. Ini oleh Brody, Kane, dan Marcus. Sedangkan Jegades dan Titman tahun 93 menunjukkan bahwa momentum merupakan faktor yang relevan dalam penetapan harga aset. Sedangkan sensitivitas tadi yang disampaikan oleh Mas Okta adalah responsif atau kepekaan. Jadi kita punya kepekaan ya. Kalau saya peka terhadap cahaya ya. Jadi sensitivitas. Nah, kalau orang sekarang nyebutnya nggak sensi ya, seperti itu. Sensitivitas itu merupakan seberapa besar harga atau suatu aset portfolio bereaksi terhadap perubahan faktor-faktor eksternal seperti gerakan pasar ataupun perubahan suku bunga. Next. Ya. Kemudian kalau kita lihat di aset pricing ya, tadi kita sebutkan ada dua model yang sudah ada ya. Yang pertama adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model yang dengan ditujukan poin 1 itu ya, di mana RIT sama dengan alpha IT plus beta IT PWRF T plus EIT, di mana memang pengembalian portfolio atau dana I pada waktu T, kemudian juga ada alpha IT komponen pengembalian yang tidak bergantung pada faktor risiko. Tadi juga kita bahas mengenai beta ataupun PIT adalah sensitivitas, kemudian EIT itu apa? EIT itu adalah komponen error yang tidak dimasukkan di dalam model. Kalau kita lihat yang kedua itulah adalah three factor model. Three factor model yang disampaikan oleh Pak Main Friends ya, di mana beliau menyampaikan ada risiko terkait dengan ukuran perusahaan selain risiko pasar ya.
dan juga ada resiko untuk mengukur perbedaan pengembalian. Tetapi kalau kita lihat yang dikembangkan oleh Carhart adalah ditambahkan satu komponen resiko, yaitu momentum. Adanya momentum di mana faktor momentum mengukur efek pengembalian momentumnya. Next. Nah, apa saja sih faktor VR1, YR? Saham dengan kapitalisasi pasar kecil. Jadi dia dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah saham dengan kapitalisasi pasar kecil atau low 50%. Kemudian saham dengan kapitalisasi pasar besar atau high 50%. Kemudian juga dia mengkategorikan saham dengan kinerja imbal hasil rendah, low 30%, kemudian mid 40%, dan high 30%. Kemudian dari 5 tersebut digabungkan menjadi small loser, small mid, small winner, kemudian big loser, big mid, dan big winner. Klasifikasi ini sudah jelas memungkinkan analisis terhadap pengaruh gabungan antara ukuran perusahaan dan momentum kinerja saham terhadap imbal hasil. Nah, kalau kita lihat memang posisi setelah disusun dikaji oleh Carhart, adanya konsistensi pemeringkatan, di mana beliau menggunakan beberapa metode yang beliau lakukan adalah langkah-langkahnya. Pertama, mulai tahun 62 sampai 92, dana investasi diurutkan ke dalam portfolio, kemudian peringkat hasil awal dibandingkan, kemudian ada portfolio yang tidak dapat bertahan hingga akhir tahun, kemudian dipisahkan, kemudian batang di sel JI mewakili probabilitas bersyarat. Nah, kalau kita lihat di sumbu X initial ranking ya posisinya, kemudian di sumbu Y di subsequent ranking, kemudian ada di sumbu Z-nya adalah tinggi barnya. Sehingga kalau kita lihat metode yang digunakan, maka dari grafik yang kita dapat simpulkan, dana yang awalnya ada di peringkat tertinggi poin 10 cenderung tetap di peringkat tinggi di tahun berikutnya. Jadi dia konsisten ya. Dan sebaliknya, dana yang ada di peringkat rendah memiliki peluang yang lebih besar untuk jatuh ke lebih rendah atau nantinya masuk pada komponen debt. Nah, ini juga kita lihat dari grafik ya. Jadi grafik ini memang menggambarkan pengembalian pasca pembentukan portfolio yang diurutkan berdasarkan imbal hasil tahun sebelumnya. Jika kita lihat posisinya sumbu vertikal di average monthly excess return, kemudian di sumbu horizontalnya formation year 1 hingga 5, kemudian desil 1 garis di bagian atas grafik dan desil 10 garis di bagian bawah grafik. Nah, kalau kita lihat portfolio diberi bobot yang sama setiap bulannya, sehingga bobotnya disesuaikan kembali setiap kali dana hilang dari sampel. Maka bisa kita simpulkan bahwa pola excess return to portfolio loser and winner konsisten sepanjang waktu. Next. Kita masuki pembahasan selanjutnya mengenai yang disampaikan di Carhart di dalam jurnalnya adalah gambar ketiga mengenai ringkasan penjelasan persistensi kinerja reksadana. Di mana setiap tanggal 1 Januari dana diinvestasi diurutkan ke dalam portfolio desil dengan bobot yang sama. Kemudian setelah itu dilakukan dana investasi dengan imbal hasil tertinggi ditunjukkan oleh desil 1 ya, dan dana dengan imbal hasil terendah ditunjukkan oleh desil 10. Ketinggian grafik mewakili selisih rata-rata imbal hasil tahunan antara desil 1 dan 10 untuk portfolio yang dibentuk dengan imbal hasil 1 sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau kita lihat ada 4 lapisan, di mana lapisan yang pertama adalah faktor model yang dikembangkan oleh Carhart, kemudian expensive ratio, ada transaction cost, kemudian ada remaining spread. Jadi kalau kita lihat secara sederhananya, gambar ini akan menunjukkan kepada kita bahwa sebagian besar perbedaan kinerja antara dana investasi dengan peringkat terbaik dan terburuk dijelaskan oleh faktor model seperti ukuran, nilai, dan juga momentum, ya, rasio biaya dan juga biaya transaksi. Namun masih ada perbedaan yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor tersebut yang ditampilkan di lapisan terbawah ya, lapisan hitam. Kemudian next.
Ini lanjutannya. Jadi memang setelah dia diurutkan, ya ini juga kita mulai mengurutkan dari tahun 62 sampai 87. Mungkin kalau semua ada yang lahir sampai dengan 87 atau di atas 87 nih ya posisinya. Jadi itu mulai sampai dengan 1962 sampai dengan 1987, dana investasi diurutkan ke dalam portfolio desil dengan bobot yang sama ya berdasarkan 3 tahun dari 4 faktor alfa. Kemudian garis-garis digrafi mewakili kelebihan pengembalian, kemudian langkah selanjutnya adalah dana investasi dengan 4 faktor alfa tertinggi lebih dari desil 1, dan dana investasi dengan faktor alfa dengan dana lebih dari desil 10 ya. Nah, kalau kita lihat posisinya, ini akan menggambarkan bahwa imbal hasil pasca menentukan portfolio reksadana yang diurutkan berdasarkan 4 faktor alfa 3 tahun sebelumnya. Next. Kesimpulan ya, kalau kita lihat kesimpulan dari pembahasan kita mengenai Karhat, tadi Karhat menjelaskan faktor model dia ataupun mengkritisi yang tadinya CAPM ya. Kita kalau kalian kenal dengan CAPM, kemudian ada trifaktor model, kemudian ini ada 4 faktor model, kemudian nanti selanjutnya dikembangkan oleh peneliti-peneliti baru ya, karena ini juga penelitiannya yang masih penelitian tahun 97. Sekarang ada 5 faktor model ya. Jadi yang pertama adalah momentum effect ya. Efek momentum adalah faktor kunci yang menjelaskan apa yang dikenal sebagai hot hands atau tangan panas ya. Jadi kalau bahasanya di sini mungkin kecenderungan reksadana yang berkinerja baik untuk terus kinerja baik dalam jangka pendeknya. Namun dana investasi yang tampaknya mengikuti strategi momentum tidak selalu menghasilkan return abnormal selama memperhitungkan biaya transaksi. Kemudian biaya investasi, biaya manajemen dan biaya transaksi berpengaruh signifikan ya terhadap kinerja reksadana. Kemudian ada performance by Wall Fund, reksadana dengan kinerja terendah cenderung terus underperform secara konsisten. Nah, ini juga temuan yang menarik ya. Jadi tidak ada bukti keterampilan manajer. Jadi kalau kita lihat di pasar saham, ya, biasanya manajer investasi reksadana atau saham itu mempunyai keterampilan. Tetapi dengan penelitian yang dilakukan oleh Karhat, tidak ada bukti persistensi kinerja dalam itu bisa dijelaskan oleh faktor eksternal seperti momentum ya, ukuran perusahaan dan biaya, bukan oleh keterampilan manajer investasi. Kemudian yang terakhir merupakan persistensi kinerja reksadana. Persistensi dalam kinerja reksadana sebagian besar disebabkan oleh faktor umum dalam pengembalian saham, biaya operasional, dan juga biaya investasi. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini adalah core faktor model dikembangkan oleh Karhat adalah mengkritisi ya 2 model sebelumnya, yaitu model CAPM dan model trifaktor model oleh Pama Fans ya. Nah, momentum itulah yang akan digunakan. Kita akan melihat ya momentum itu pada saat adanya momentum kinerja saham atas kinerja dana investasi kita apakah akan meningkat seiring dengan momentum yang baik ataukah buruk dan akan menjadi lebih buruk manakala dia terdapat momentum yang telah dilakukan penelitian oleh Karhat. Terima kasih, demikian atas pemaparan kita hari ini ya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Sudah stop.